Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Sari dengan NIM 20321100005 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan cara memanfaatkan lahan sempit dengan urban farming. Pengertian urban farming sendiri, urban farming merupakan aktivitas pertanian seperti hortikultura, aquaculture, arboriculture, dan peternakan yang dilaksanakan di tanah milik pribadi di daerah perkotaan. Media yang digunakan di lahan sempit Media yang dapat digunakan untuk budidaya di lahan sempit antara lain pot yang berguna untuk menopang postur tanaman, campuran tanah, kompos, dan arang sekam. Manfaat lahan sempit yang digunakan sebagai lahan pertanian, yaitu lahan pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan bagi keluarga, sehingga pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pangan dapat dikurangi dan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika produksi bahan pangan berlimpah, terutama sayur-sayuran yang higienis dan sehat bagi keluarga. Tipe pertanian di perkotaan. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan metode pertanian yang menggunakan air sebagai media tanam pengganti tanah. Metode ini merupakan solusi bagi petani yang memiliki akses air yang terbatas atau kondisi tanah yang minim nutrisi. Beberapa keuntungan penerapan metode hidroponik antara lain, tidak ada gulma dan hama lain yang berasal dari tanah, tidak ada residu pestisida beracun dan penggunaan air yang lebih baik, kontrol nutrisi dan oksigen yang lebih baik, peningkatan kualitas dan hasil panen yang lebih bersih. Yang kedua, aquaponik merupakan sistem pertanian yang mengkombinasikan hidroponik dan aquaculture atau budidaya perikanan. Terdapat 3 komponen biologis dalam penerapan aquaponik, yaitu ikan, tanaman, dan bakteri. Beberapa keuntungan metode ini antara lain memproduksi 2 produk pertanian dalam satu waktu, penggunaan air yang efisien, tidak membutuhkan tanah, pupuk, atau pestisida kimia lainnya, mencegah pencemaran lingkungan dari limbah budidaya ikan. Yang ketiga, vertikultur merupakan sistem pertanian dengan menanam tanaman secara vertikal, sehingga dapat memaksimalkan lahan yang ada. Sistem ini dapat dilakukan dengan menanam di pot, polybag, paralon, botol bekas maupun bon bekas, sehingga mampu membantu mengurangi permasalahan sampah. Yang terakhir yaitu wall gardening. Wall gardening ini hampir mirip dengan vertikultur. Wall gardening juga menerapkan budidaya tanam secara vertikal. Bedanya, sistem ini menggunakan tembok atau dinding sebagai tempat penanaman tanaman dan biasanya lebih sering digunakan untuk tanaman hias di gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Alasan saya memilih fenomena atau materi ini adalah karena materi ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan tentang pertanian di lahan yang sempit dengan berbagai tipe cara yang bisa dilakukan. Alasan saya menggunakan media PowerPoint ini adalah media PowerPoint menurut saya merupakan media yang baik. Dengan media ini, saya bisa menyampaikan poin-poin yang terdapat pada fenomena yang saya baca dengan singkat, padat, dan jelas, juga mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.